Kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas Unsri Palembang, Muhammad Lutfi, juga menyorot ayah Lady Aurelia Pramedi, yaitu Dedi Mandarsyah. Diketahui Lady dan Lutfi merupakan sesama rekan Dr. Koas di RSUD Siti Fatimah Palembang. Lady tidak terima dengan jadwal piket yang dibuat Lutfi hingga menyebabkan cekcot, dan Lutfi dianiaya oleh sopir keluarga Lady. Ayah Lady, Dedi Mandarsyah, menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Kalimantan Barat. Dedi pernah disebut-sebut saat KPK menggelar operasi tangkap tangan di BBPJN Kaltim pada 2023 lalu. Dalam kasus tersebut, 11 orang diamankan yang terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Dugaan korupsi ini berkaitan dengan program pembangunan jalan nasional di wilayah satu Provinsi Kaltim, di mana anggaran proyek tersebut bersumber dari APBN. Proyek tersebut diantaranya peningkatan jalan Simpang Batu Leburan dengan nilai 49,7 miliar rupiah dan preservasi jalan Kerang Loro Kuaro dengan nilai 1,1 miliar rupiah. Kekayaan Dedi Mandarsyah juga disorot setelah anaknya viral menyebabkan pemukulan terhadap Muhammad Lutfi. Diketahui kejadian penganiayaan terhadap Lutfi berlangsung pada 11 Desember di salah satu tempat makan di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang. Mulanya, LD yang merupakan dokter koas sekaligus rekan Lutfi atau datang bersama ibunya LN dan juga DT ke tempat tersebut untuk bertemu Lutfi guna membicarakan terkait penjadwalan kegiatan Fakultas Kedokteran. DT merupakan sopir dari Edi yang masih memiliki ikatan keluarga. Saat pertemuan tersebut, LN meminta agar jadwal piket di malam tahun baru bisa diatur ulang. Namun Lutfi dinilai tidak menanggapi permintaan sehingga DT merasa kesal dan terjadi penganiayaan tersebut. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan turut menyelidiki rekening dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Dedi Mandarsyah, yang disorot setelah sang anak, Lady Aurel Pramesti, menyebabkan penganiayaan terhadap Dr. Koas Unsri Palembang Muhammad D. Istri Dedi, Sri Melina juga terseret dalam kasus ini karena ada di lokasi kejadian saat sopirnya F. Fadilah alias Datuk melakukan penganiayaan. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Hendra Helmijaya mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan bahan analisis termasuk penggalan laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik Dedi. Sebab LHKPN milik Dedi dinilai janggal. Dia juga memastikan KPK bakal meminta klarifikasi terhadap sejumlah pihak untuk mendalami harta Dedi. Tentang apakah Dedi akan dimintai mendatangi lembaga antirasuah, dia memperkirakan ayah Lady tersebut bakal dipanggil dalam kurun waktu 2 minggu lagi. Hal serupa juga disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Pahala menuturkan penyelidikan terhadap LHKPN Dedi dilakukan sebab viral di media sosial soal harta ayah Lady tersebut. Pahala memastikan KPK bakal memanggil Dedi jika LHKPN-nya terbukti janggal. Selain KPK, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga turut menyelidiki rekening Dedi. Namun Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana masih enggan berbicara apakah ada dugaan Dedi melakukan tindak pidana pencucian uang. Dia memastikan pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman. Dedi selaku pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Dia terakhir melaporkannya pada 31 Desember 2023. Sejak 2016, Dedi Mandarsyah mengalami lonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Dedi Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan 3,67 miliar rupiah. Artinya selama 7 tahun, harta kekayaan Dedi naik lebih 150%.
Dia juga memiliki tanah dan bangunan dengan total senilai 750 juta di Jakarta Selatan. Sementara kendaraan roda 4 yang dilaporkan hanya Honda CR-V tahun 2019 yang tertulis sebagai hadiah dengan nilai 450 juta rupiah. Kemudian dalam LHKPN tersebut tulis pula harta bergerak lainnya sebesar 830 juta. Kemudian surat berharga senilai 670 juta 200 ribu rupiah. Kas dan setara kas senilai 6.725 juta 751.869 rupiah. Total harta kekayaannya adalah 9,42 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.